Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Roza Holila. Dan saudara, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik. Karena salah satu penyakit yang akan kita bahas pada hari ini cukup ditakuti oleh berbagai golongan umur, yaitu adalah penyakit TBC. Nah, TBC ini pemirsa apabila tidak ditangani dengan benar maka akan menyebabkan kerusakan organ, komplikasi, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, hari ini kita akan membahasnya lebih mendalam, apa itu penyakit TBC, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana pengobatan ataupun rekomendasi dari dokter spesialis paru. Dan hari ini sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Selatan dokter spesialis paru. Bersama kita sudah hadir Dr. Jessica Meilina Sinaga, Magister Kedokteran Spesialis Paru. Halo, selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Selamat datang di studio TVRI ya dokter ya. Oke, baik dokter, hari ini seperti temanya kita pada hari ini akan membahas mengenai TBC paru dan cara pencegahannya nih dok. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi membahas, Rosa pengen tanya dulu nih dok, sebenarnya penyakit TBC itu apa sih dok? Oke, terima kasih Mbak Rosa pertanyaannya. Jadi kalau penyakit TBC ini udah sering ya kita dengar ya di sekitar kita, TBC itu apa? Nah, TBC itu adalah yang paling diingat adalah penyakit menular dan mematikan sebenarnya. Jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, sesudah itu penyakit TBC itu disebabkan oleh kuman bakteri, yaitu bakteri tuberkulosis. Jadi namanya itu tuberkulosis itu penyebabnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, dia itu bukan virus tetapi bakteri. Iya. Nah, yang paling diingat juga yang nggak usah takut kalau TBC itu penyakit TBC itu bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Iya, bisa disembuhkan. Kalau misalkan terkena ini asalkan mau mengikuti pengobatan iya, bisa sembuh ya dok ya? Jadi dia bisa disembuhkan dan bisa diobati. Oke, baik. Nah, dokter, ini apakah TBC itu hanya menyerang paru saja, apa organ lain juga bisa terkena dok? Oke, jadi kalau memang pada umumnya ya, yang orang awam tahu atau yang kita tahu itu sebenarnya TBC itu hanya di paru. Tetapi secara keseluruhan TBC itu bisa menyerang semua organ kecuali kuku dan rambut. Kecuali kuku dan rambut. Jadi dia bisa di otak, bisa di tulang. Nah, banyak dia bisa menyerang. Kalau di otak paling sering sih jadinya meningitis TB gitu. Meningitis. Iya, oke. Itu berarti penyebabnya adalah TBC tadi ya, dok ya? Terus sering dengar TB kelenjar. Oh iya, di kelenjar getah bening seperti itu, iya, dok? benar. Jadi ada benjolan di sekitar lehernya. Nah, itu bisa indikasinya TBC seperti itu, dok? Benar sekali. Oke, nah ini tapi yang sering tersebar di masyarakat adalah TBC paru ya, dok ya? Nah, ini kenapa nih, dok? Apakah paru ini adalah organ yang rentan atau bagaimana, dok? Iya, memang pada dasarnya dia menyerang paru dengan gejala-gejala TBC-nya itu kan. Tetapi dia tidak menutup kemungkinan untuk menyebar ke organ lain, kecuali kuku dan rambut ya. Nah, begitu. Oke, baik. Berarti ketika bakteri itu masuk, bukan hanya paru saja, tetapi organ yang lain juga bisa terkena ya, dok ya? Bisa dia keduanya, tetapi jarang ya, lebih sering ke TBC paru karena dia kan menularnya melalui udara, droplet. Jadi kalau misalnya nih ada pasien TBC yang sudah terdiagnosa TBC, sudah positif TBC, tetapi dia tidak minum obat nih ya, ceritanya yang tidak minum obat. Terus dia bicara, dia bernyanyi, atau dia berbicara aja, dia mengeluarkan air liur, percikan. Nah, itu sudah bisa menularkan. Baik, artinya kalau kita berdekatan seperti ini, orang yang terkena TBC bisa tertular seperti itu, dok ya? Tetapi yang tidak minum obat ya, kan ada kan pasien nih udah datang nih berobat, sudah ada gejala batuk-batuk, dia berobat nih. Terus sudah diperiksa semuanya, dia terdiagnosa TBC akhirnya kan. Tetapi dia masih menolak nih, belum mau minum obat TBC. Dia kan kembali lagi ke rumahnya kan, berkumpul dengan orang-orang lain, dia berbicara, dia bernyanyi, batuk apalagi, nah mengeluarkan percikan-percikan, nah itu yang bisa menularkan. Oke, baik, berarti semudah itu ya, dok ya untuk tertular. Nah, ini itu tadi kalau tertular ya, dok ya, yang artinya bakterinya sudah ada di dalam tubuh. Nah, ini kalau misalkan seperti Roza misalnya orang yang sehat nih, dok, tetapi ternyata tiba-tiba terkena TBC. Nah, ini sebenarnya bakterinya datang dari mana sih, dok? Jadi kan pasien TBC ini kan dia menular melalui udara.
Jadi makanya kita kan tidak tahu imun kita saat lemah kapan, imun kita saat kuat kapan. Jadi saat kita di orang ramai nih, kan TBC tidak kelihatan nih bakterinya yang mana, ya kan? Nah, ada baiknya memang kalau di sekitaran orang ramai nih kita pakai masker. Makanya dulu waktu COVID itu sebenarnya agak enak ya, karena pakai masker kan. Iya, tapi sekarang rasanya kalau pakai masker jadi diledekin ya kadang-kadang ya. Tapi itu harus sebenarnya, karena kita tidak tahu saat kapan tubuh kita lemah, saat kapan imun kita lemah. Nah, jadi TBC ini, jika kita ngomong nih sama orang TBC nih, imun kita lemah, dia mengeluarkan percikan. Saat imun kita atau kekebalan tubuh kita turun, dia bisa menimbulkan gejala di tubuh kita. Tetapi kalau memang imun kita atau kekebalan tubuh kita kuat, dia memang tidak menimbulkan gejala, begitu. Berkaitan dengan imunitas tubuh ya, Dok ya? Iya, benar, imunokompromis. Oke, nah berarti kalau misalkan imunnya masih kuat, ini artinya dia bisa, walaupun TBC-nya ada di dalam tubuh, dia bisa tidak terkena ya, Dok ya? Ya, dia bisa. Jadi TB di dalam paru itu ya hanya diem aja dia, nggak menimbulkan gejala. Namanya biasanya TB laten gitu. Oke. Nah, ini juga di stigma masyarakat ya, Dok ya, bahwasanya katanya setiap individu tuh sudah ada nih, setiap manusia tuh bakteri TBC itu kayaknya sudah ada di tubuh manusia, tetapi tinggal tunggu waktu aja. Nah, ini bagaimana nih dokter menjelaskan atau meluruskan stigma ini, Dok? Ya, memang karena kan TBC ini kan daerah endemis ya, di Indonesia ya. Jadi kita ini sebenarnya ranking 2 nih di dunia TBC, ya kan? Ini bukan untuk dibanggakan ya kan? Karena ranking 2, iya ranking 2 di dunia, berarti kan TBC di Indonesia ini belum teratasi, ya kan? Karena apa? Karena terkadang sudah terdiagnosa TBC, pasiennya tidak mau diobati. Sudah jelas-jelas kan pasien TBC itu artinya apa? Menular kan? Dia penularan, jadi harus diobati. Apalagi ini daerah endemis, jadi bisa jadi memang kita jika dites atau apalagi tenaga kesehatan ya, apabila dites misalnya di Mantux atau di cek dahanya mungkin ada beberapa yang ini TBC ya, karena kan daerah endemis ya. Itu makanya pentingnya apa? Pentingnya ya kita menjaga tubuh kita. Membentengi. Yang paling penting lagi menurut saya ya, yang sudah terdiagnosa TBC jangan takut untuk minum obat. Jangan takut untuk minum obat. Ya, karena TBC ini dari pengertiannya sudah ada kan, TBC itu bisa diobati dan bisa disembuhkan. Betul. Dan kalau tidak disembuhkan ini bisa membahayakan orang di sekitarnya ya, Dok ya. Apalagi keluarganya kan tinggal satu rumah, apalagi dengan ventilasi yang buruk. Jadi udaranya saat berbicara ya di situ-situ aja putar-putar kan. Iya. Tapi dokter, ini kebanyakan orang tidak tahu ya, Dok ya, gejala khusus dari TBC ini seperti apa, Dok, sebenarnya? Iya. Apakah kalau misalkan batuk-batuk saja itu sudah bisa diindikasikan sebagai TBC atau bagaimana, Dok? Oh ya, tadi kalau stigma tadi ya, yang tadi ya, memang kalau stigma masyarakat dengan pasien TBC ini memang agak jelek ya, jadi sering dikucilkan, sering dimusuhin, dihindarin, ya kan? Padahal sebenarnya tidak. Jika pasien TBC ini sudah minum obat 2 minggu atau sampai dengan 2 bulan, itu penularannya sudah turun. Iya, jadi jangan takut untuk minum obat. Dan juga jangan dijauhi, malah harus kita support kan. Nah, jadi tadi kembali ke pertanyaannya tadi yang gejala. Jadi gejala TBC ini sebenarnya memang mirip-mirip dengan beberapa penyakit paru yang lain. Tetapi yang paling khas itu yaitu batuk-batuk lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu? Iya, kadang-kadang disertai dahak ataupun tidak. Nah, yang paling sering ada batuk berdarah. Nah, itu TBC itu paling sering batuk berdarah, lalu ada sesak napas. Dan kadang-kadang juga ada nyeri dada saat tarik napas, dadanya terasa sakit, terasa berat. Nah, itu salah satu gejala TBC juga. Diikuti dengan gejala-gejala sistemik yang lain. Bisa ada penurunan berat badan yang tidak jelas, nafsu makan semakin menurun, ada keringat malam pada malam hari, padahal cuacanya dingin atau tidak ada cuaca panas, dia malam-malam keringat terus. Nah, itu gejala sistemik daripada TBC. Begitu. Berarti bukan hanya batuk-batuk saja ya, Dok ya? Bener. Karena terkadang ada juga nih, Dok, yang dia kalau terkena batuk nih bisa sampai 1 bulan, Dok. Nah, ini dia takut nih apakah dia TBC atau enggak ya? Itu gimana sih, Dok? Itu yang paling sering. Jadi dia kayak
menolak ya kan, Menolak ya, denial. Dok, ya. Jadi dia udah batuk-batuk tapi tidak mau berobat, malah beli obat sendiri ke warung kan, dan itu memperburuk. Jadi TBC ini kan dia jadi berkembang di dalam parunya, jadi meluas. Harusnya yang sedikit lama-lama meluas. Yang paling ditakutkan lagi menularkan ke keluarga. Betul. Nah, terus efek samping di paru juga akan ada. Yang sering dibilang paru-paru basah tadi kan. Nah, itu yang buat makin lama makin sesak napas. Oke. Gitu. Baik, dokter. Nah, ini siapa nih, Dok, yang paling banyak terkena dari TBC ini? Apakah ada orang-orang tertentu atau semuanya pada umumnya bisa terkena TBC? Iya. Jadi yang paling sering terkena TBC itu orang-orang yang dengan imunokompromis biasanya ya, imunnya rendah, imunnya yang kekebalannya sudah menurun, atau yang faktor risikonya dengan lingkungan rumahnya, Lingkungan rumah. iya, yang ventilasinya kurang. Jadi kan si TBC ini suka yang lembab-lembab nih dia. Jadi kalau yang lembab-lembab dia datang nih. Nah, jadi ventilasinya kurang, apalagi daerah kita ini panas kan. Nah, jadi dia lembab, tidak ada sirkulasi udara. Kuman bisa tumbuh. Dia kan kuman bakteri ya, nah bisa tumbuh. Lalu yang kedua, dia dengan pasien-pasien biasanya kalau orang tua yang ada diabetes mellitus, itu kan imunokompromis. Nah, itu bisa juga menyerang TBC. Ya. Iya, apalagi juga dengan adanya HIV imunokompromis itu juga saling berhubungan. Oke, baik. Berarti dua penyakit itu bisa kita mudah sekali TBC itu terserang, Dok, ya? Benar, harus kita jaga ya. Jika ada pasien kita yang diabetes mellitus, gula darahnya harus terkontrol. Nah, begitu. Oke, baik. Nah, dokter, ini kapan nih, Dok, pasien itu yang harus datang ke dokter? Oh, kalau mau konsul maksudnya ya. Ya, kalau memang ada gejala batuk-batuk yang sudah lebih dari 2 minggu, itu boleh langsung kontrol. Tidak harus ke rumah sakit, nggak harus ke spesialis dulu, bisa dia. Jadi pemerintah ini udah sangat baik, udah sangat memfasilitasi kemana aja pasien-pasien TBC ini untuk berobat. Jadi ke Vaskes 1 boleh, ke puskesmas boleh dulu awal-awal boleh. Boleh langsung ke dokter spesialisnya juga boleh. Jadi jika ada batuk lebih dari 2 minggu, apalagi disertai dengan batuk berdarah, itu boleh langsung berobat. Nanti di situ di tempat pelayanan kesehatannya nanti diperiksakan dahak, ya kan, namanya TCM, tes cepat molekuler. Itu bisa terdeteksi nanti dahaknya masih sensitif obat atau sudah resisten obat, itu nanti kelihatan dari dahak. Lalu bisa dilakukan pemeriksaan ronsen, foto ronsen, nanti kelihatan sudah seberapa banyak yang terkena TBC, sudah berapa persen, itu bisa kelihatan. Jadi semakin cepat datang, semakin cepat diobati, penularannya juga semakin berkurang, keluarga juga terjaga kan, dan juga keluhan belum semakin memberat. Keluhan belum semakin memberat. Nanti jika tidak diobati semakin luas menimbulkan yang lain lagi. Bagaimana nih, Dok, kalau misalkan ada pasien yang dia telat datang atau dia tidak mau berobat nih, Dok? Apa nih yang akan bisa dia rasakan atau berdampak apa nih bagi tubuhnya bagi seseorang yang terkena TBC tetapi dia tidak berobat? Oh, jadi maksudnya pasiennya sudah pernah berobat, sudah didiagnosa TBC. Betul, atau mungkin dia sebenarnya ada TBC tetapi dia denial nih, Dok, nggak mau berobat nih, nggak mau periksa gitu. Itu memang sering sih kita jumpain di praktek sehari-hari. Jadi udah di diagnosa, sudah hasil dahak positif, ronsen juga positif, kita diagnosa TBC, tetapi saya enggak TBC nih, dari mana nih datangnya, sering gitu kan, saya enggak ada kok di keluarga. Nah itu yang paling bahaya tuh, itu harus segera diobati. Jadi jangan takut, TBC itu bisa sembuh, ya kan, asal minum obat. Iya, minum obat dengan tepat. 2 minggu saja atau 2 bulan itu kan fase awal. Jadi obat TBC ini dia kan 6 bulan ya, bisa 6 bulan atau nanti diperiksa setelah 6 bulan, jika perlu ditambah nanti ditambah sampai dengan 9 bulan. Tapi pada dasarnya 6 bulan. Jadi nanti obat TBC itu ada 2 bulan pengobatan dulu yang awal, fase awal namanya. Nanti yang berikutnya 4 bulan. Obatnya sudah mulai berkurang. Jadi di awal itu memang agak banyak isinya. Dalam satu obat itu ada 4 macam obat, ya kan. Nanti setelah diperiksa lagi di 2 bulan pertama, diperiksa dahaknya. Jika sudah negatif, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di obat tahap berikutnya itu obatnya sudah mulai berkurang, hanya 2 macam obat.
Begitu. Jadi di 2 bulan pertama itu kita maksimalkan, itu penularan mulai berkurang. Penularan mulai berkurang, gejala juga berkurang, gitu. Kalau misalkan dia dalam satu rumah nih dok ya, udah ada yang terkena TBC, itu berarti apakah harus ada pengisolasian atau bagaimana nih dok kalau di rumah? Itu sering ya ditanya ya. Iya, Dok ini suami saya TBC gimana nih gelasnya ya, gelasnya, alat makan ya, dok ya? sendoknya boleh nggak disama gitu ya kan. Jadi kalau jangan gini misalnya kita minum nih, diminum lagi sama orang itu ya nggak boleh. Tidak TBC aja itu tidak boleh kan. Betul. Nah, jadi misalnya nih kita minum, jadi dia dicuci ya boleh. Kumannya kan akan mati dengan deterjen kita itu. Nggak apa-apa kalau dicuci, nggak harus ini gelas ini gelas ini enggak. Asal jangan suaminya lagi minum ya gelasnya yang sama. Tapi kalau sudah dicuci ya nggak apa-apa. Oke, berarti ini artinya bakterinya bisa mati ya dok ya dengan deterjen dan lain sebagainya. Itu pun juga karena tergantung imunitas ya dok ya? Iya benar. Oke baik dokter, kita akan membahasnya lebih mendalam lagi dokter setelah ini. Kita harus didata terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali dalam Halo Dokter. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita akan membahas pembahasan kita mengenai TBC paru dan cara pencegahannya bersama dokter spesialis paru dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Dokter, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dok ya. Nah ini kita mau tanya-tanya dulu nih dok, karena salah satu penyakit TBC ini kan juga sering terjadi di masyarakat ya dok ya, di berbagai kalangan. Nah, tapi ada salah satu stigma juga dok yang muncul di masyarakat bahwasanya TBC ini hanya dapat terserang kepada masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke bawah. Nah ini mitos atau fakta nih dok? Oke, kalau bisa saya jawab sih itu mitos ya. Mitos jadi, ya dok? Jadi semua kalangan bisa terjangkit atau terserang pasien-pasien TBC. Iya. Cuman mungkin kalau yang sosial rendah atau apalagi yang di rumah susun ya mungkin ya. Iya. Mungkin yang ventilasinya kurang seperti itulah. Iya, jendelanya kurang, ventilasi udara tidak berputar. Nah, itu yang sering. Tapi semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa ya dok ya. Bisa karena penularannya tadi dari udara. Droplet ya dok. Iya, Oke. Ini dokter tadi juga sempat menyinggung bahwasannya rumah juga mempengaruhi ya dok ya, seperti jumlah jendela, ventilasi dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalkan orang yang menengah ke atas nih dok, yang menggunakan AC ya dok. Nah ini AC ini apakah juga bisa ini ya dok? Ya? Bisa penyebarannya juga mempengaruhi dok? Bener. Kalau AC ya boleh lah ya dipasang AC di rumah karena cuaca panas ini ya. Cuman dia asal tidak lembab, jadi dihitung aja per harinya berapa ya kan, kapan kita hidupin AC-nya, kapan harus dimatiin. Jadi kita perkirakan supaya ruangan kita tidak lembab. Gitu, jadi rajin aja buka jendela, ventilasi bagus itu sih kalau TBC ya, asal dia tidak lembab, terus imun tubuh, ya kan, jadi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, tinggi protein, nah itu yang dianjurkan, tinggi lemak itu yang dianjurkan pasien-pasien TBC. Asalkan imun tubuhnya tinggi dan sehat seperti itu dok ya, sehingga TBC ini bisa tidak terkena seperti itu dok. Apalagi kalau yang tadi seperti kita bilang kan, yang ada imunokompromis tadi, yang kekebalan tubuhnya mulai berkurang, adanya diabetes mellitus, adanya HIV, itu kan membuat kekebalan tubuh semakin menurun. Jadi sebaiknya memang lingkungan rumah, ventilasi rumah itu lebih dijaga. Baik, sanitasi lingkungan juga harus dijaga ya dok ya. Etika batuk ya kan. Iya betul ya dok ya. Cuci tangan, batuk tuh kan kadang-kadang jangan pakai tangan, kadang gitu kan. Nah, kita megang makanan, megang ini nyebar lagi. Betul. Kalau kita lagi pegang tisu ya nggak apa-apa, enak pegang tisu, dibatuin. Lalu cara pembuangan juga itu harus dijaga. Saat kita buang dahak misalnya kan, jangan asal dibuang, harus kita teratur juga cara buangnya. Jadi ada baiknya etika batuk itu kita batuknya di ini nih, di lengan dalam kita kan. Jadi kayak gini. Dibatukin. Nah itu penting tuh, baik di rumah ataupun di luar.
Betul-betul. Iya. Ini tidak sehingga tidak merugikan masyarakat yang lain ya dok ya? Iya benar. Kalau penggunaan masker dok bagaimana nih? Apakah efektif atau tidak dok? Iya masker efektif. Jadi memang ya? Sebaiknya ya harus pakai masker ya yang belum terobati ya, yang belum terobati TBC yang memang harusnya pakai masker dulu gitu. Karena kan dari pengertiannya aja tuberkulosis menular melalui udara percikan ya kan. Ini artinya yang sering kita lihat di rumah sakit mencuci tangan, menggunakan masker ini memang sangat penting ya dok ya untuk dilakukan. Oke baik. Iya penting itu. Dokter, nah ini TBC ini apakah ada jenis-jenisnya infeksinya atau bagaimana nih dok? Oh kriteria gitu, maksudnya stagingnya gitu ya. Kalau TBC sendiri tidak ada ya stagingnya, cuman ada namanya TBC sensitif obat, ada TBC resisten obat. Jadi kalau sensitif obat itu yang diobati tadi dengan obat yang 6 bulan, yang 2 bulan pertama dan 4 bulan fase lanjutan. Itu TBC sensitif obat. Biasanya kalau TBC resisten obat, nah itu lebih panjang lagi. Jadi bertambah gitu dok atau bagaimana? Obatnya ya, jumlah obatnya bertambah, jadwal minum obatnya juga bertambah. Ya kan, tapi memang sekarang ada juga yang resisten obat untuk yang jangka pendek ada juga, jangka panjang ada juga. Cuma yang paling panjang minum obat resisten obat itu bisa 24 bulan konvensional kan, lebih lama. Makanya jika pasien sudah didiagnosa TBC, sudah diberikan obat TBC yang 6 bulan, yang sensitif obat, sebaiknya itu diminum secara teratur. Ya kan, secara teratur, jangan bolong-bolong, misalnya minumnya pagi, berikutnya pagi juga. Di jam yang sama ya dok? Iya, di jam sama biar tidak lupa kan, jadi minum terus. Karena apa? Efek samping atau akibat dari tidak teratur minum obat, itu yang menyebabkan TB resisten obat. Jadi obatnya lebih banyak lagi, efek sampingnya lebih banyak lagi. Itu kita mengetahui apakah kita sudah resisten obat itu bagaimana dok? Nanti dicek lagi. Cek sputumnya, cek dahaknya. Biasanya pasien-pasien yang tidak teratur minum obat, misalnya nih dia terdiagnosa TBC, dia dianjurin minum obat 6 bulan. Tetapi dia minumnya bolong-bolong, kadang minum, tidak minum, atau dia minum sebulan, 2 bulan berturut-turut tidak minum. Nah, beberapa waktu lagi dia ada lagi keluhannya. Muncul lagi seperti itu dok ya? Atau lebih sering gini nih, jadi dikasih obat nih 6 bulan. Dia minum obat 2 bulan nih teratur. Terus datang lagi pasien berobat. Gimana Pak atau gimana Bu, sudah diminum enggak obatnya? Oh nggak saya minum lagi dok, saya 2 bulan minumnya udah enakan katanya. Nah ini nih yang menjadi PR ya dok ya? Memang benar 2 bulan minum obat gejala berkurang, benar sekali. Jadi dia sudah tidak minum obat lagi 1 bulan, 2 bulan berturut-turut. Nah itu menjadi faktor risiko TB resisten obat. Nanti dia beberapa bulan berikutnya timbul lagi gejala, dia kontrol lagi, nah kita periksa dahaknya, sputumnya lagi. Dari situ kelihatan. Ternyata TBC-nya masih ada seperti itu Iya, dok? kalau masih ada tapi masih sensitif obat, ya tidak jadi masalah. Maksudnya masalah juga tetapi tidak memberat berarti kan. Tetapi kalau TBC, dia diperiksa sputumnya sudah resisten obat, nah itu yang menjadi PR lagi, menjadi PR bagi pasiennya, bagi keluarganya. Bagi dokternya juga. Iya, bagi dokternya juga. Oke. Nah dokter kita coba kilas balik ya dok ya. Ini tadi kalau sudah terkena TB. Nah ini kalau alurnya nih dok, ketika dia terkena bakteri tersebut berapa lama nih dok sampai orang tersebut menunjukkan gejala dari pertama kali bakteri itu masuk ke dalam tubuhnya? Ya tadi gejalanya kan tadi lebih dari 2 minggu. Lebih dari 2 minggu. Iya, jadi gejalanya nanti udah berturut-turut ke 2 minggu berikutnya dia akan ada gejala batuk-batuk terus. Apalagi sudah kontak erat dengan pasien TBC, nah itu biasanya sudah langsung menimbulkan gejala tuh. Sudahlah dia batuk 2 minggu, batuk-batuk dengan dahak, tidak berdahak. Yang paling parah dengan batuk berdarah. Iya, batuk berdarah. Tapi kadang-kadang pasien takut mungkin ya, takut berobat, atau kadang-kadang kalau dia ketahuan TBC, dia malu jadinya sama tetangganya. Jadi dia menyimpan, menyembunyikan, nggak mau berobat karena takut dikucilkan. Nah itu stigma-stigma itu sih yang harus jadi PR untuk kita, supaya pasien-pasien TBC itu tidak takut untuk berobat. Karena kalau tidak diobati bisa berbahaya ya dok ya. Nah ini apa nih dok, kalau misalkan tidak diobati yang paling fatal nih kematian ya dok ya. Kalau sebelum kematian ini apa nih dok, apakah bisa menyerang penyakit lain atau bagaimana nih dok?
Jadi kalau pasien TBC tidak minum obat ya berarti ya nggak mau berobat atau tidak minum obat, banyak yang terjadi nanti di dalam tubuhnya. Salah satunya mungkin nanti bisa terjadi paling sering dengan pasien TBC itu efusi pleura namanya. Apa tuh, Jadi Dok? di dalam paru itu kan ada rongga lagi yang melindungi paru kita, ya kan. Nah di dalam rongga itu biasanya normalnya ada cairan memang di orang normal seperti kita. Tetapi jika pasien TBC yang tidak diobati berlama-lama, salah satunya yaitu bisa terjadi efusi pleura, cairan di dalam paru kalau biasanya pasien bilang. Nah, tapi itu cairannya dari rongga paru. Jadi TBC yang di paru itu menginfeksi keluar paru ke pleura tadi. Itu gejalanya makin memberat lagi. Makin memberat lagi. Jadi sesak napas, dada terasa berat karena kan kita kayak bawa air di dalam tubuh kita. Iya, berat banget ya Dok, rasanya. Jadi paru-parunya makin terdorong, makin kecil ya kan, terdorong oleh air itu jadi makin sesak dia. Oh betul. Nah ini apakah TBC ini juga bisa kita sebut dengan paru-paru basah, Dok? Ya mungkin pasti itu yang dimaksud ya. Jadi paru-paru basah tidak diobati, jadi ada air terendam. Nah itu memang harus dievakuasi, harus dikeluarin cairannya. Kalau tidak ya sesak terus, parunya makin kolaps, makin nggak ada lagi. Gitu. Gara-gara TBC lalu bisa menjadi paru-paru basah seperti itu, Dok ya. Oke, nah ini rentan waktunya berapa lama, Dok? Dari dia yang mungkin masih agak sehat dikit ya, Dok ya, baru 2 minggu batuk sampai ke komplikasi-komplikasi yang lain ini berapa lama nih, Dok? Apakah jaraknya lama 1 tahun, 2 tahun atau cepat nih, Dok? Jaraknya. Oke, terima kasih. Kalau pasien sudah terdiagnosa TBC menimbulkan komplikasi itu berbeda-beda setiap pasien. Ada yang dia tidak ada komplikasi ya kan, jadi dia udah hanya TBC, ada flek bahasanya ya, ada flek di paru-parunya, dikasih obat dengan cepat sembuh. Tapi ada juga beberapa pasien yang komplikasinya cepat, jadi dia datang berobat saja, di ronsen sudah ada cairannya. Itu bisa. Itu bisa ada, banyak beberapa pasien seperti itu. Biasanya usia-usia lanjut seperti itu, yang udah usia-usia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, dia belum terdiagnosa aja kita ronsen udah ada cairannya. Sudah parah gitu, Dok ya? Iya, jadi tergantung berbeda-beda setiap pasien. Begitu. Dokter Roza kepo sedikit nih, Dok. Ya. Dokter selama praktek ini paling banyak umur berapa nih, Dok, yang terkena penyakit tersebut? TBC ya, banyak. Jadi usia-usia muda, usia tua itu tidak menutup kemungkinan untuk terkena TBC. Jadi semua kalangan ada, muda ada, persennya hampir sama. Sama, Dok ya? Iya, karena kan dia udara ya. Mungkin ada juga nih pasien saya, dia satu rumah jadinya. Jadi pertama-tama nanti ayahnya sembuh, ibunya TBC. Nah, ibunya TBC, ayahnya yang tadinya terkena duluan, jadi terkena lagi. Nah, jadi memang sebaiknya jika ada pasien yang terkena TBC satu rumah, jadi semuanya itu diperiksa. Iya. Oke, baik, Dok, ini seru sekali, Dokter. Iya. Kita akan membahasnya lebih mendalam lagi, Dokter. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali lagi dalam Halo Dokter bersama Dokter Jessica. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai TBC paru dan juga cara penanganannya. Dokter, sebelum kita melanjutkan, Dokter Roza pengen tanya dulu nih, Dok, kalau misalkan ada pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin berkonsultasi atau berobat bersama dokter nih, biasanya dokter nih praktek di mana aja, Dok? Oh, oke, baik. Kalau saya di Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Ada juga di daerah, jika ada yang dari Pelaju, saya di Rumah Sakit Muhammadiyah juga. Sama di rumah sakit, saat ini masih di Rumah Sakit Pertamina, Palembang. Oke, ada 3 tempat ya, Dok, iya, ya? Kalau di RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan ya, Dok? Ini biasanya prakteknya hari apa aja, Dok? Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis jam 1 siang.
Oh, jam 1 siang. Iya. Oke. Nah, tapi pemirsa yang ingin konsultasi sekarang secara gratis mungkin boleh kami ajak pemirsa yang ingin berkonsultasi secara gratis bersama Dr. Jessica. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung menelpon kami di 0711 311 454, atau kalau ingin menitipkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp, boleh langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0823 1198 1790. Oke. Sembari kita menunggu pertanyaan dari pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dokter, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi ya, Dok ya. Tadi dokter juga pernah sempat bilang, dokter ya, kalau misalkan di rumah itu ada satu orang yang sudah sembuh, kalau misal anggota lainnya terkena juga, yang sudah sembuh tadi ada kemungkinan untuk Ngulang lagi. tertular lagi ya, Dok ya. Benar. Ini berarti kalau orang yang sudah terkena TBC, dia tidak ada imunitas atau kekebalan tubuh di dalam tubuhnya ya, Dok ya? Seperti penyakit-penyakit lain kan biasanya seperti itu ya, Dok? Iya, benar. Nah, ini bagaimana, Dok? Ya, jadi sering nih di praktek nih, kadang-kadang saya jumpain ya. Jadi misalnya satu keluarga nih ada yang terkena TBC, ya kan? Jadi bapaknya diobatin. Nah, jadi kan selama perjalanan bapak ini belum diobatin, bisa saja kan kan dia di rumah berbicara nih dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Nah, mungkin di situ sudah tertular juga nih keluarganya, istri, anaknya, ya kan. Nah, tetapi yang menimbulkan gejala si suami misalnya. Jadi suaminya berobat, diobatin. Nah, tetapi yang lain ini kan tidak diobatin. Maksudnya tidak diperiksakan apakah memang ada TBC juga atau tidak, ya kan. Nah, jadi jika bapak ini sudah minum obat, sudah sembuh, tetapi imunnya kan pasti sudah menurun. Fungsi paru-parunya juga kadang-kadang sudah menurun. Jadi apabila dia terkena lagi dengan yang di rumah ada lagi ininya yang TBC belum diobatin, ya bisa terkena lagi. Jadi TBC itu bisa relapse, bisa ada lagi. Bisa kembali ya, Dok ya? Iya, bisa kembali lagi. Kalau dia kembali lagi, apakah pengobatannya tetap sama 6 bulan atau berbeda, Dok, pengobatannya? Nah, nanti jika terkena lagi kan diperiksa ulang lagi dari awal seperti pertama kali terdiagnosa. Diperiksa lagi dahaknya, TCM namanya, tes cepat molekuler. Nah, itu gratis. Gratis? Iya. Di mana, Dok? Apakah harus ke rumah sakit atau? Iya, boleh di rumah sakit ada, di puskesmas terdekat ada. Puskesmas juga ada, Dok? Iya, jadi gampang. Jadi bisa dicek ulang lagi sputumnya, dahaknya. Nanti di situ dilihat lagi apakah dia masih bisa pakai obat yang 6 bulan, yang tadi sensitif obat, apakah dia harus naik lagi jenjangnya ke resisten obat, itu nanti diperiksa lagi. Oke, berarti memang ada tahapannya, Dok ya, seperti itu. Benar. Nah, ini apakah setelah 6 bulan itu kalau misalkan memang sudah sembuh, berarti stop total ya, Dok ya? Sudah berhenti obat atau bagaimana, Dok? Iya, nanti setelah selesai minum obat 6 bulan, nanti dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi? Iya, diperiksa lagi dahaknya. Jadi dahak itu diperiksa di awal, di 2 bulan, di 1 bulan sebelum, dan di 6 bulan nanti dia mau penghabisan obat. Itu periksa lagi sputumnya, dahaknya, untuk melihat apakah sudah bagus atau tidak. Dan juga diperiksa ronsen, foto paru-parunya. Nanti dibandingin yang awal dengan yang akhir, apakah ada perubahan, ada perbaikan. Itu nanti dievaluasi. Jadi nggak boleh, oh ini dihitung-hitung di rumah, ini udah 6 bulan nih. Saya berhenti aja lah, nggak kontrol lagi, nggak boleh. Nggak boleh, Dok. Iya. Ya? Nggak boleh diagnosis sendiri ya, Dok? Iya, dia harus tercatat. Nanti semuanya itu data-datanya ada tercatat di dinas semuanya. Mana yang sembuh, mana yang tidak sembuh, mana yang pengobatannya putus, mana yang lalai pengobatan. Nah, itu tercatat semua. Tercatat di dinas ini artinya pemerintah juga ikut campur seperti itu, Dok? Ikut membantu atau bagaimana, Dok? Ya benar, pemerintah sudah cukup memfasilitasi, sudah cukup baik. Jadi semuanya gratis, obat-obatnya gratis. Jadi selama 6 bulan itu obat-obatan tidak bayar. Oh, baik. Nah, gratis semuanya disediain pemerintah. Pemeriksaannya juga gratis, pemeriksaan dahaknya gratis. Jadi nggak perlu takut ngeluarin biaya. Jadi gitu ada gejala, batuk-batuk tadi lebih dari 2 minggu, sesak napas, ada penurunan berat badan, itu langsung saja ke yang terdekat, puskesmas yang terdekat, ke puskesmas.
ke rumah sakit yang terdekat, ke rumah sakit boleh. Gitu. Artinya pemerintah juga sudah concern ya dok ya, Iya, terhadap penyakit ini. Seperti benar itu. sekali. Oke, nah ini dok, apakah TBC ini hanya bisa diobati dengan obat yang 6 bulan itu saja? Apakah ada cara-cara lain dok bisa menyembuhkan TBC ini? Nggak ada ya, jadi banyak memang ya pasien datang nih, dok boleh nggak pakai obat herbal gitu ya? Atau suntik seperti Iya, itu dok ya? suntik atau minum susu, apa tuh namanya? Minum susu gitu ya. Boleh ya minum susu boleh, tapi itu tidak pengobatannya. Jadi pengobatan obat TBC itu ya obat anti tuberkulosis gitu, tidak ada yang lain obatnya. Jadi kalau ada yang minum ini itu nggak apa-apa sih, hanya untuk menambah vitamin, menambah kekebalan tubuhnya ya nggak apa-apa. Tetapi untuk mematikan kumannya ya harus minum obat anti tuberkulosis dari rumah sakit, pokoknya dari puskesmas, rumah sakit itu sudah tersedia semuanya. Baik, nggak ada cara lain ya dok ya? Berarti iya, harus, tidak ada cara lain. berarti sayang banget ya dok kalau misalkan orang yang sudah ada indikasi 2 minggu batuk nggak mau berobat itu, aduh sayang banget karena semuanya gratis ya dok? Benar, gratis. Nah pemerintah selain mencatat, memberikan obat yang gratis seperti itu, apakah ada program-program lain pemerintah yang berperan aktif dalam menanggulangi TBC di Indonesia ini dok? Iya, banyak. Pemerintah itu banyak sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk memerangi TBC. Jadi kan ada namanya TOS TB, jadi temukan, obati sampai sembuh. Nggak boleh terlepas nih. Jika sudah terdiagnosa harus kita obati sampai sembuh. Nah itu pemerintah udah mendukung. Nanti ada timnya, tim pemantau minum obatnya itu juga ada. Jadi semuanya ada. Jadi minum obatnya dicatat nih, udah berapa lama minumnya, berapa lama ndak minum, itu semua tercatat. Oke, baik. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, mau kemana aja boleh, ke puskesmas juga nanti ditangani dengan baik untuk pengobatan TBC. Jangan malu ya kan? Jangan malu. Nah, dan semuanya gratis ya dok ya? Iya, kadang-kadang malu, takut, nggak usah. Malah kita harus semangat untuk melindungi diri kita dan melindungi keluarga kan? Betul sekali dok. Selain menjaga tubuh kita juga menjaga anggota keluarga kita dok ya. Harus semangat karena bisa sembuh kata dokter tadi bisa ya. Sembuh. Oke. Baik. Nah dokter, ini tantangannya apa nih dok? Kalau kita dalam menyembuhkan pasien yang terkena TBC. Kalau dari dokter sendiri pengalamannya seperti apa nih dok? Kalau tantangannya tadi ya kita bahas di awal, stigma itu kan? Stigma dok ya. Jadi ada pasien nih datang berobat batuk, dia berharap tuh dokternya ngomong kalau dia bukan TBC, ya kan? Kenapa? Ya nanti saya malu dok, dikucilin gitu-gitu. Itu yang paling tantangan terberat itu. Jadi dia takut berobat. Itu sih tantangan kalau bagi saya ya. Ada pasien datang, dia udah terdiagnosa nih. Kita kan ada jadwal nih ditulis, nanti jadwalnya datang segini ya untuk kontrol lagi, untuk minum obat. Nah dia kadang tidak datang. Nanti datang lagi kalau sudah ada gejala, ditanya kenapa putus minum obat, ya karena malu dok, nah, dikucilkan tetangga gitu. Itu sih kalau tantangannya minum obat. Satu lagi tantangannya itu obat TBC ini kan banyak ya. Oh banyak ya dok? Dari satu obat itu isinya ada 4 macam obat, ya kan? Namanya udah di paket, namanya obat paket, ya kan? Nah itu kadang-kadang memang ada efek samping. Efek sampingnya yang paling sering itu mual, muntah, gatal-gatal. Nah, itu memang tantangan juga. Jadi pasien-pasien yang usia lanjut, usia tua itu kadang kasihan memang sih sebenarnya mual, muntah. Tapi itu jangan takut, itu harus diomongin. Jadi dia ngambil obat nih ke puskesmas misalnya atau ke rumah sakit. Dia minum obatnya, ada mual, ada muntah, di rumah jangan takut, jangan langsung diberhentiin sendiri. Nggak boleh berhenti sendiri. Konsultasikan kembali dok? Iya, balik lagi. Dokter, saya kemarin ada mual muntah, nggak mau minum obatnya lagi, jangan, nanti ada penanganan selanjutnya. Itu sih tantangannya, efek sampingnya memang agak banyak minum obatnya, tapi jangan takut, ada cara-caranya untuk menangani efek samping obatnya. Oke, baik. Gitu. Selalu ada solusi ya dok ya? Iya, ada solusinya. Oke, baik. Jadi obatnya apakah selalu sama dok untuk orang yang mungkin masih anak-anak sama yang sudah lanjut usia, apakah tetap sama dok atau bagaimana dok? Ya, jadi obat TBC ini diberikan namanya obat anti tuberkulosis kan, dia diberikan dosisnya sesuai dengan berat badan. Oh, jadi sesuai berat ya, badan. jadi sama 6 bulan.
2 bulan pertama, 4 bulan berikutnya diberikan sesuai berat badan. Jadi kalau berat badannya naik ya nanti dosisnya kita naikkan lagi gitu. Oke. Dokter ini dengan semakinnya bertambah ilmu ya dok ya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut karena TBC ini pasti akan sembuh seperti itu. Nah ini apakah ada preventifnya nih dok yang bisa mencegah agar masyarakat di luaran sana itu tidak terkena TBC seperti itu? Oh iya boleh. Kalau cara pencegahannya ya kembali ke ini kita sendiri ya masing-masing ya kan. Ya kita lebih menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Yang tadi seperti saya bilang di awal, kalau batuk diterapkan etika batuknya. Batuk itu kalau bisa di sini nih di dalam lengannya batuk atau jika mengantongi tisu atau pegang tisu pakai tisu, buangnya jangan sembarangan. Kalau pakai tangan ya harus cuci tangan yang bersih, yang benar. Makannya juga dijaga, ventilasi itu yang paling penting untuk mencegah TBC. Pakai masker apabila yang sudah terkena TBC sebaiknya memakai masker dulu di rumah ya kan gitu. Berarti paling banyak ini adalah yang bisa mencegah dari diri sendiri dok ya? Iya benar sekali. Oke, baik dokter, kita akan melanjutkan lagi dokter. Untuk itu pemirsa kami akan kembali lagi dalam program Halo Dokter dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai TBC paru. Untuk itu tetaplah bersama kami. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama saya Roza Holila dalam program Halo Dokter dan kita akan membahas kembali mengenai TBC paru bersama dokter spesialis paru dari RSUD Siti Fatimah. Dokter, nah ini kan tadi dokter jelaskan ya dok bahwasanya semua golongan umur bisa terkena TBC, baik itu dari anak-anak, remaja atau bahkan sampai lansia dok ya. Nah ini apakah ada kegiatan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh individu tersebut yang bisa memperparah kondisi TBC dok? Oh, jadi kalau sudah terkena TBC ya, betul. Memperparah TBC-nya. Betul dok. Ya paling sering selain nggak minum obat ya dok ya? Paling sering ya kalau merokok ya. Perokok dok. Nah, jadi pasien-pasien TBC apalagi laki-laki perokok, nah itu memperparah juga. Bukan rokoknya ya yang menyebabkan TBC, tetapi yang asap yang masuk ke parunya itu kan merusak fungsi-fungsi paru. Nah itu yang perparah TBC, menjadi timbul lagi penyakit yang lain, jadi sesak napas. Nah itu. Tapi katanya juga di stigma masyarakat ini
orang yang paling banyak kena TBC ini juga salah satunya perokok ya dok? Iya benar. Kenapa nih dok? Oh ya, salah satu belum saya bilang tadi ya. Iya. Ya, salah satu faktor resiko TBC itu ya perokok. Ya karena dia merokok nih. Tapi bukan rokoknya itu yang menyebabkan TBC, tetap TBC itu disebabkan oleh bakteri ya kan tadi si tuberkulosis. Tetapi karena dia sering merokok, fungsi paru juga semakin menurun, ya otomatis kumannya lebih cepat masuk kepada perokok gitu. Itu, dok, karena ya. paru-parunya kan sudah menurun nih semuanya fungsi parunya, jadi lebih cepat menurun ya dok ya. Iya benar, lebih cepat menangkap bakteri, virus semuanya. Oke. Baik dok, ini agak sedikit keluar dari topik ya, dok. Mumpung lagi membahas tentang perokok nih dok. Sebenarnya yang paling parah ini adalah perokok aktif atau pasif sih dok? Iya, sebenarnya sama ya. Tapi kalau lebih parah itu ya pasif. Jadi kan kita menghirup asap rokok ya kan, menghirup, kita hirup lagi masuk. Kalau yang merokok itu dia merokok dia buang ya kan. Nah kita yang di dekatnya jadi terkena perokok pasif. Perokok pasif juga ini salah satu faktor resiko juga untuk penyakit paru. Oh iya dok ya? Iya. Karena paru-parunya kualitasnya tadi menurun seperti itu dok ya? Penyebab penyebab tertinggi kanker paru kan salah satunya merokok. Iya. Kasian banget ya dok, dia nggak ngerokok tapi karena asap orang lain jadi mudah terkena penyakit dok. Sebaiknya bapak-bapak yang merokok berhenti merokok. Nah ini apakah ada tips-tips tertentu dokter agar masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini bisa menghindari rokok? Iya. Apakah ada cara-caranya dok? Sibuk aja olahraga ya kan, menyibukkan diri, atau bisa data ada sekarang ini rumah sakit sebenarnya sudah ada poli berhenti merokok. Nah itu bisa dicari tuh poli berhenti merokok, nanti di situ konsultasi bagaimana cara-cara berhenti merokok, karena merokok itu memang banyak menimbulkan penyakit di paru. Parunya bisa obstruksi, bisa menimbulkan sesak napas. Karena obstruksi, fungsi paru menurun. Nah, itu sesak napas. Kalau sudah obstruksi, nama penyakitnya PPOK, COPD. Orang-orang sering bilangnya mirip-mirip asma katanya kan, gejalanya. Gejalanya mirip asma. Iya, tapi kan kalau PPOK karena merokok, ya kan. Nah, itu gejalanya akan sesak terus, akan tidak bisa diobati, jadi sesak terus begitu. Nggak bisa diobatin. Waduh, parah iya, banget jadi ini, dia dok. tidak bisa diobati tapi bisa dikontrol sesak napasnya. Nah, ini di rumah sakit kita RSUD Siti Fatimah, apakah sudah ada dokter program tersebut? Iya, sudah ada, sudah mulai digalangkan poli berhenti merokok, boleh lah. Pemirsa yang ingin mungkin kebingungan ya dok ya, bagaimana caranya untuk memberhentikan merokok, nih bisa nih mampir ke RSUD Siti Fatimah karena sudah ada polinya. Oke baik dokter, kita balik lagi ke TBC ya dokter. Kalau tadi kegiatan yang memperparah TBC, nah ini kebalikannya nih dok. Apakah ada aktivitas atau kegiatan yang bisa mendukung pasien itu bisa sembuh selain minum obat dok? Selain minum obat. Jadi memang yang paling utama pasien TBC minum obat ya. Karena tidak ada obat lain selain obat anti tuberkulosis yang sudah disediakan pemerintah secara gratis 6 bulan itu harus diminum. Nah kegiatan lainnya ya apa ya, harus berolahraga, rajin berolahraga, mungkin berjemur untuk meningkatkan vitamin D dalam tubuh ya kan, makan makanan yang bergizi, itu saja kalau pasien TBC. Sepertinya sebenarnya gampang aja TBC, minum obatnya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang teratur, jika ada komorbid atau penyakit penyerta lainnya harus dikontrol teratur seperti diabetes, harus minum obat, gula darahnya harus terkontrol agar pengobatan TBC-nya itu maksimal begitu. Oke, berarti itu hanya mendukung agar pengobatannya bisa maksimal ya dok ya. Pola hidup yang sehat, makanan bergizi, sama sanitasi dok ya, seperti itu. Oke baik. Jadi yang lain-lain itu hanya menyambung. Obat yang paling utama itu hanya obat tuberkulosis tadi. Dok, ya? Iya, obat paket bahasanya kalau orang-orang bilang obat paket gitu. Obat paket. Iya. Karena memang khusus TBC ya dok ya. Iya, benar. Nah ini seperti kalau penyakit lain dok ya, biasanya ada seperti suntik atau imunisasi seperti itu dok ya, preventif agar di usia tertentu dia tidak terkena seperti itu dok. Nah ini apakah TBC juga ada atau memang belum ditemukan dok? Oke, untuk TBC ya. Jadi sebenarnya waktu kita kecil ada tuh ya BCG ya. Nah itu sebenarnya bisa tuh bayi untuk BCG. Tapi secara khusus kalau untuk TBC memang imunisasi
sekarang lagi digalakkan, udah ada, mulai dicoba ya, mulai dijalankan gitu. Tapi memang belum tersebar luas begitu. Gitu, Dok, ya. Selagi menunggu imunisasi, ya sebaiknya kita jaga juga diri kita. Betul. Ya kan. Imunisasi itu kan hanya tambahan. Selebihnya kita jaga diri kita, jaga tubuh kita agar imun kita tetap terjaga. Apalagi yang sudah minum obat, tetap minum obat, jangan patah semangat. Dan patah semangat. Iya, apalagi jika ada keluhan jangan takut. Gitu, datang berobat, konsul lagi, nanti dikasih solusinya bagaimana. Oke, baik. Karena sekali lagi kata seperti dokter ya, bahwasanya TBC ini bisa diobati ya, Dok ya. Tinggal kita harus semangat dan harus ada niatan di dalam dirinya. Nah, ini untuk orang yang tidak terkena TBC atau anggota di sekitarnya, Dok. Nah, ini apa nih tips dari dokter untuk apabila di salah satu anggota rumahnya terkena TBC, anggota yang lain yang tidak terkena nih harus apa nih ya? Apa yang harus mereka lakukan? Oke, jadi kalau di satu rumah ada terkena TBC, sebaiknya memang satu rumah itu diperiksakan. Walaupun tidak ada gejala nggak apa-apa, periksa boleh. Apalagi sudah lama nih satu rumahnya. Sebelum minum obat kan pasti satu rumah. Nah, itu harus diperiksa. Itu yang tindakan yang paling awal dilakukan itu. Lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat, ke rumah sakit terdekat boleh. Begitu. Oke, baik. Rosa simpulkan sedikit lagi ya, Dok ya, bahwasanya TBC ini memang penyakit yang parah apabila tidak ditangani, Dok ya, tetapi bisa sembuh seperti itu, Dok. Asalkan bisa mengikuti prosedur yang sudah diberikan oleh dokter ya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter, sudah mau mampir ke TVRI. Sudah membagi ilmu juga mengedukasi. Harapannya semoga pasien TBC di luar sana tidak mau tidak putus obat begitu, Dok ya. Sehingga harapannya bakteri juga tidak menular kemana-mana. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Selamat beraktivitas kembali. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita sudah berada di pengacara. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Halo Dokter. Kami akan kembali dalam program Halo Dokter untuk membahas penyakit-penyakit lainnya. Sekian dari saya, Roza Holila, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.